Oke, ngecering ini Mas, balik lagi. Hari ini gue lagi berada di booth Maxus Indonesia. Nah, di samping gue ini ada Maxus 47. Ya, langsung aja untuk eksterior bagian depan, dia masih menggunakan LED ya. Lampu LED bagian LED bar, bagian tengah, memanjang hingga bagian samping. Dan juga dia menggunakan lampu proyektor LED. Nah, ini lampu proyektor LED ini menyatu dengan lampu sen di bawahnya ya. Ada seperti bentuk lampu-lampu dimensi ya, 4 dimensi ini, kristal-kristal ya. Nah, terus juga di bawahnya dia ada sensor parkir. Lanjut bagian tengah dia menggunakan grill yang tertutup ya, seperti Cias di mana mobil listrik pada umumnya. Nah, yang lucu di bawah ini dia masih menyisakan grill. Nah, grill ini terbuka. Mungkin di bawah ini untuk mendinginkan baterai ya saat di kondisi jalan ya. Nah, dia di sini ada bemper plastik di bawahnya. Oh iya, satu lagi mobil ini adalah rival abadinya dari Nissan Serena dan Toyota Proxy ya. Secara dimensi hampir mirip-mirip, walaupun ini dimensi cukup besar, 4,9 meter dengan lebar 1,8 meter, yang dimana dimensi ini di atas dari kedua rival tersebut. Nah, oke. Untuk mobil Maxus MIPA 7 ini menggunakan motor listrik sebesar 90 kW. Nah, kapasitas baterai dengan baterai LFP dan dengan torsi 350 Nm dengan tenaga 180 kW. Dan untuk jarak klaim WLTP-nya dia mencapai 635 km, yang dimana rival-rival MPV 7-seater listrik lain seperti BYD dan Aletta itu masih menggunakan kapasitas baterai dengan klaim WLTP masih 435 km. Oke, Maxus Universe, kali ini kita lanjut aja ke bagian samping dari Maxus 57 ini. Maxus 57 ini dibalut dengan ban 255/55 ring 16 dan pelek yang ciri khas dari mobil listrik ya. Di sini nih ya, untuk menambah aerodinamika dan untuk menghemat kapasitas baterai dari tekanan angin yang ada di dalam udah berlebihan kan. Iya. Oke, langsung aja ke sampingnya dia ada sedikit side fan ya, di samping sini ada hiasan-hiasan side fan. Untuk spionnya dia nyatu dengan tangkai bodi ya. Ini juga dibalut dengan lampu sen. Oke. Nah, yang uniknya juga dia ini untuk handle ya. Pada saat posisi mengunci ini handle ini masuk ke dalam, dan saat pintu terbuka ini handle ini keluar, jadi otomatis. Ini seperti pada mobil-mobil listrik pada lainnya pada umumnya. Lanjut lagi untuk bagian bawah dia masuk punya garis hitam, terus dia juga sering menaik garis bodi yang dari depan hingga ke bagian tengah. Bagian di bawah juga seperti ada bentukan side body molding ya. Jadi di sini ada garis-garis yang seperti menyerupai side body molding. Di bagian belakang ini dia menggunakan sen memanjang dari depan ke belakang. Nah, ini ada garis yang ke bawah. Nah, terus juga untuk di bagian belakang itu dia dibalut dengan cakram. Jadi depan belakang udah cakram di keempat roda. Lanjut garis body yang tadi dari depan ini memanjang, garis body atas tuh ketemu di bagian belakang. Nah, hingga kebingan-kebingan yang ada di bagian samping dan bagian belakang juga. Oke, lanjut kita ke bagian belakang dari Maxus MIPA 7. Nah, di belakang ini dia menggunakan headlamp yang 3 dimensi ya, 3 dimensi dengan full LED ya, full LED baik lampu malam, rem, lampu sen dan lampu mulut dia menggunakan lampu LED dan memanjang vertikal. Dan lampu LED ini secara horizontal dia memanjang hingga ke bagian logo Maxus di belakang ini ya, memanjang seperti tulisan Maxus. Nah, terus untuk lekukan bodi belakang ini dia masih ada garis-garis bodi yang dari bawah stop lamp ya, bawah stop lamp dia ada garis-garis lekukan. Nah, di bagian bawah ini masih ada kode-kode hitam yang dari depan, samping hingga belakang itu senada. Nah, ini area bagian bawah ini dia masih ada terdapat lampu mundur ya, lampu mundurnya di bawah ya, dari ini juga, dan juga di bawah juga sensor parkir. Nah, oke. For your information, Maxus 57 ini masih satu
grup dengan Saik Motor, yang dimana Saik Motor ini yang ada di Indonesia ada MG, Morris Garage, dan Saik motor Maxus. Nah, Maxus ini dia berbeda dengan ATPM yang seperti MG. MG dibawa dengan Saik Motor Indonesia, Maxus dibawa dengan Hyundai Mobile Group. Tentu saja untuk di bagian belakang dia juga masih terdapat di defogger, high mount shock lamp yang berbentuk seperti sporty ini ya, dan ada apa namanya ini tapi belakang spoiler belakang yang berbentuk sporty ya. Oke, untuk bagasi belakang dia menggunakan tombol elektris. Nah, ya. Oke, lanjut saja. Ini bagian bagasi belakang dari Maxus 47 ketika bangku bagasi 3 ditegakkan. Dan di sini masih ada space yang cukup lega, membuat beberapa cover yang medium seperti apa namanya, dan tas-tas kecil lainnya. Nah, di bawah ini dia tidak menggunakan ban serep ya, karena Maxus 47 ini menggunakan dan apa namanya, sudah ada ban cadangan, jadi menggunakan cairan yang untuk ban ya. Nah, untuk bagian bagasi belakang juga dia ada lampu ya, lampu yang udah LED, jadi menerangi ketika kita membawa barang bawaan di malam hari ya, cukup minim penerangan. Nah, untuk baris ketiga juga ini dia ada beberapa step. Nah, ini step tegaknya, dan ini step paling masih rebah, agak sedikit rebah. Nah, ini step yang paling rebahnya. Oke, gimana interiornya? Langsung aja seperti itu. Oke, Ngoce Universe, kali ini gue lagi berada di dalam interior Maxus Miva 7. Ya, dimana desain dashboard yang cukup sporty ya untuk apa namanya, mobil kelas MPV boxy ya. Ini desain di sini ada layar 2 di tengah, kurang lebih untuk layar tengahnya ini 10,25 inci. Untuk layar bagian tengah ini juga sama 10 inci ya. Nah, untuk material dashboardnya di sini soft touch ya. Terus juga bagian atasnya masih soft touch, kecuali bagian sininya udah plastiknya. Nah, terus juga di sini udah nggak ada tombol lagi ya, udah benar-benar full di pengaturan, semuanya ada di layar yang ada di tengah ini ya, nyatu dengan head unitnya ya. Nah, ini garis dari desain AC-nya yang memanjang dari bagian penumpang sebelah kiri hingga bagian driver. Ini terkesan cukup aerodinamis ya, dan juga ada dibalut dengan ambient light di sekitar sini ya, ada sedikit iluminasi ambient light. Oke, untuk blok box juga ada swap kening ya. Nah, untuk bagian kemudi dia setirnya udah dan teleskopik juga ya, ya wajar lah, udah di harga di kelas 700 jutaan itu udah cukup wajar ya, feel dan teleskopik. Nah, untuk bagian battery depannya ini dia masih nyatu dari dashboard, dari depan ini nyatu hingga samping. Nah, terus juga dibalik dengan jahitan-jahitan asli ya. Nah, di sini ada aluminium, silver aluminium. Nah, ini handle-nya ini dia ini ya, nyatu dengan dan silver ini ya. Dan juga kalau kita mau menutup dia juga ada ini ya, seperti handle ya, ada pegang handle. Nah, ini udah soft touch juga, dan juga di bagian hand ini ya, udah soft panel juga ya untuk sandaran tangannya. Oke, untuk di bagian bawahnya juga ini dia udah ada tombol pembukaan power back door bagasi belakang. Oke, lanjut di bagian konsol tengah. Di sini ada pengaturan yang masih tombol-tombol kapasitif ya, seperti tombol menyalakan AC, tombol front defogger, tombol home untuk head unit, tombol unlock dan lock kunci, dan juga ada tombol pembuka pintu elektrik bagian belakang, bagian kiri maupun bagian sebelah kanan. Dan terus ke tengah sini dia ada wireless charger juga ya, dan wireless charger ini cuma hanya satu, dibalut dengan karet ya, jadi HP tidak guncang kemana-mana.
Dan juga di sini ada bagian silver, ya silver aluminium gitu. Dan terus di sini ada glove box. Nah, glove box ini cukup luas ya untuk ruang penyimpanannya. Dan juga di depan sini ada cup holder. Di bawahnya lagi dia mengusung ini ya, ininya floating ya. Bagian tengah ini floating. Di bawahnya ini ada tempat buat naruh kunci keylessnya ya. Di sini ada gambar kunci. Terus di bawah juga ada power outlet 12 volt. Juga ada soket Type C dan juga Type E ya. Dan juga untuk konektivitas dari head unitnya. Oke, lanjut saja ke bagian setir. Bagian setir di sini ada tombol adaptif dari cruise control karena mobil ini sudah menggunakan ADAS ya, dan juga airbag yang cukup lengkap di beberapa pilar depan maupun belakang kursi jok bagian pengemudi dan penumpang. Jadi cukup lengkap fiturnya. Oh ya juga dia udah ada spion yang udah auto juga ya, auto dimming. Oke, kita lanjut aja jelasin fitur head unit yang ada di Maxus 47. Di sini ada apa aja? Yang pertama kita ada lihat fitur My Car ya di sini. Nah, fitur My Car ini dia menjelaskan informasi secara rinci tentang jarak berkendara kita terakhir itu berapa, 120 km, dan seberapa lama kita berkendara di jalan. Dan juga di sini ada average power, berapa kata-kata kapasitas baterai yang telah digunakan, terus average speed, berapa speed yang kita pakai penggunaan sehari-hari, dan ini average power dia kilowatt per 100 km. Lanjut untuk dia ada tire pressure monitoring system ya, atau TPMS. Nah, ini adalah odometer ya. Jadi ini tuh untuk kita jadwal servis ya. Untuk ini 4.882 km lagi kita servis. Dan ini untuk sisa baterai yang digunakan sekarang kurang lebih 118 km. Nah, ini TPMS-nya, ini range-nya ini. Oh, yang udah dipakai ya, kita udah dipakai 118 kilo maksudnya. Dan ini sisa baterainya 326 km. Terus juga ya itu aja. Oke, balik lagi ke menu setting. Menu setting dia ada menu untuk setting kursi ya. Di sini juga ada kit adjuster. Dan ini juga nih ada levelnya, seberapa dingin ya kan. Ada heat seat dan cool seat ya, maksudnya heat seat dan cool seat. Ini ada berapa level ya. Terus juga ada memory seat juga untuk kursi bagian penumpang hingga 3 memori. Oke, lanjut untuk ada ini panoramic sunroof, ventilasi, dan juga terus juga lamp, tailgate, vehicle, energi, driving assist, DMS, driving. Nah, ini ada mode-mode lainnya, ada Eco Sport, Standard, Comfort, dan lain-lainnya. Oke, juga dia ada Apple CarPlay dan Android Auto lengkap. Ini gue lagi ada di kursi baris kedua, dia cukup lega ya. Legroom ada sedikit 12 jari, ini posisi mengemudi di bagian depan gua tadi. Oh ya, dia ini ada di bawah juga panoramic sunroof. Di belakang juga ada mode AC, jadi AC-nya ini triple zone ya, bisa diatur. Dan terus ada laci juga berupa cup holder, terus laci penyimpanan yang cukup lega juga. Dan juga dia dibalut dengan captainship ya, pengaturan maju mundur. Oke, di sini. Nah, ya ini untuk reclining ya, pengaturan recliningnya. Terus juga ada handlebarnya juga di sini ya. Oke, sekarang lanjut aja ke baris ketiga. Untuk baris ketiga dia di sini cukup lega ya, masih ya. Headroom dan legroomnya, headroom masih ada sekitar 12 jari, legroom ada sekitar 5 jari. Belakang juga ada tempat untuk pencasan USB Type E ya, kiri kanan. Dan juga dia dimanjakan dengan AC di baris ketiga. Oke, dan hand grip yang udah ini ya, retract juga modelnya. Terus itu saja, di belakang udah plastik. Bagian belakangnya, bagian belakangnya seperti ini, dibalut dengan bahan sopra. Dan juga ada cup holder. Terus juga ada untuk membuka pintunya ya, pembuka jendela maksudnya. Dan juga ini handle untuk bukanya. Ya udah, full elektrik. Oke, itu aja. Oke, Maxus Universe, itu saja review dari Maxus B47. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti video selanjutnya.